Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Demil Channel. Kali ini saya akan membahas materi untuk pelanggaran HAM. Nanti saya akan bahas pelanggaran HAM-nya seperti apa. Dan jangan lupa teman-teman, salam satu profesinya, subscribe, comment, like, and share. Biar saya bisa memberikan materi yang lebih bagus dan baik lagi. Buat teman-teman, salam satu profesi. Terima kasih. Oke, baik teman-teman, materi kali ini kita akan membahas materi HAM. Untuk pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang untuk kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Terus, pengadilan hak asasi manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat diperiksa dan diputuskan oleh pengadilan HAM meliputi kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok atau memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain. Jadi untuk teman-teman, walaupun kita salah, sebenarnya kita masih diberikan HAM-nya. Jadi kalau di luar sana biasanya kan sampai ada yang dipukulin, dimasa, itu sebenarnya tidak boleh, karena orang tersangka itu masih punya hak asasi manusianya dan dia masih layak untuk hidup seperti teman-teman lainnya lah. Terus kejahatan terhadap kemanusiaan adalah
salah satu perbuatan yang dilakukan sebagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa yang pertama pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau penindakan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional. Terus yang keenam, penyiksaan. Ketujuh, perkosaan, perbudakan seksual, pelcuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa untuk bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Terus yang ke-8, penganiayaan terhadap sesuatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. 9. Penghilangan orang secara paksa atau kejahatan apartheid. Penjelasan pasal 7, 8, 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Jadi ini untuk pasal 170 KUHP itu pengeroyokan dan perusakan dilakukan bersama terhadap orang. Biasanya itu ancamannya itu sampai 7 tahun, luka ringan, 9 tahun, luka berat, 12 tahun itu meninggal. Kalau 12 tahun itu meninggal. Terus untuk pasal 220 KUHP ini tentang laporan palsu. Yang pertama memberitahukan atau mengadukan. Terus yang kedua perbuatan yang dapat dihukum. Perbuatan itu tidak ada, jadi hukumannya maksimal 1 tahun 4 bulan. Ini untuk pasal 220 KUHP tentang laporan palsu. Terus ada lagi pasal 221 KUHP. Yang pertama menyembunyikan penjahat atau menghilangkan bukti atau bekas kejahatan, menolong, melarikan diri. Terus yang kedua menghindarkan penangkapan, pemeriksaan. Ini ancamannya maksimal 6 tahun penjara ya teman-teman. Terus ini juga ada pasal lainnya, pasal 281 KUHP, kejahatan terhadap kesopanan. Yang pertama itu kesopanan atau keasusilaan. Yang kedua merusak kesopanan atau keasusilaan di muka umum. Yang ketiga dengan sengaja, itu maksimal kurungan 2 tahun 8 bulan penjara. Terus pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Terus yang pertama merusak kesopanan atau keasusilaan bersetubuh. 2 salah satu atau dua-duanya telah beristri atau bersuami. 3 salah satu berlaku pasal 27 KUHP perdata, maksimal 9 bulan penjara.
Terus bila bersetubuh itu dilakukan dengan kekerasan, ancaman, kekerasan, pemaksaan, pemerkosaan, itu pasal 285 KUHP. Jadi kurungannya 12 tahun penjara. Terus buat pasal penjudian, teman-teman ya, saya nggak dilihatin layar ini, saya akan bicarakan, mengasih informasi ya. Untuk pasal 303 tentang perjudian, yang pertama dengan sengaja atau memberikan kesempatan permainan judi. 2. Sebagai mata pencarian. 3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan atau ikut campur berjudi, itu ancamannya maksimal 10 tahun penjara. Terus pasal 310 KUHP tentang merusak kehormatan, nama baik, penistaan, pencemaran nama baik. Itu yang pertama, menuduh melakukan suatu perbuatan agar diketahui orang banyak. Kedua, merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh suatu hal. Terus yang ketiga, dengan sengaja, ancamannya maksimal 1 tahun 4 bulan penjara. Ya, ini sebagai contoh teman-teman, biar teman-teman di luar sana biar tahu. Materinya saya akan lanjutin kembali. Terus penyiksaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderita yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari seseorang dari orang ketiga dengan menghukumnya, atau suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa seseorang atau orang ketiga, atau untuk sesuatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi. Apabila rasa sakit atau penderita tersebut ditimbulkan oleh atas hasutan dari, dengan persetujuan atau pengetahuan siapapun dan atau pejabat publik, penjelasan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Terus penghilangan orang secara paksa adalah tindakan yang dilakukan oleh siapapun yang menyebabkan seseorang tidak diketahui keberadaan dan keadaannya. Penjelasan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan silakan tanya di komentar bawah. Itu materinya. Jangan lupa komen, like, and share. Jangan lupa subscribe juga ya teman-teman. Salam satu profesi, jaya.